Ini jelas ditujukan untuk menarik Belarus secara langsung ke dalam konflik dan memperluas wilayah pertempuran, sehingga mempersulit upaya penyelesaian konflik melalui cara-cara politik dan diplomatik. Dan jika diperlukan, kami siap mengambil seluruh langkah yang diatur dalam perjanjian untuk menjamin keamanan sekutu kami. Rusia secara resmi membuka front perang baru dan mengumumkan mobilisasi hibrida. Di Belarus, hari ini tiba-tiba dimulai apa yang disebut latihan mobilisasi di perbatasan dengan Ukraina. Dan Duma negara sedang menyiapkan undang-undang agar warga Belarus dapat bertugas di tentara Rusia. Katanya, kalau ingin negara persatuan, maka di mana ada hak istimewa, konon juga ada kewajiban. Dan sekarang warga Belarus akan dipaksa untuk bertugas di tentara Rusia. Lukashenko sendiri telah memperingatkan rakyatnya bahwa dalam waktu dekat ia akan meninggalkan negara untuk waktu yang lama. Katanya untuk perjalanan kerja untuk menemui Putin, dan bukan hanya itu. Selain itu, semua ini terlihat seperti pelarian karena besok di Minsk akan diadakan forum regional Belarus dan Rusia ke-13 yang belum pernah dilewatkan oleh Lukashenko. Wall Street Journal menulis bahwa Vladimir Putin mulai menuntut Alexander Lukashenko untuk membantunya dalam meningkatkan eskalasi konflik dan menagih utang budi darinya karena telah menyelamatkannya dari protes pada tahun 2020. Sumber di Uni Eropa menyatakan bahwa peringatan kepada Lukashenko disampaikan oleh Emmanuel Macron dan Vladimir Zelensky, termasuk secara terbuka. Dan Macron pada bulan Mei menelpon dan berbicara di telepon selama 1,5 jam dengan Lukashenko, memperingatkan bahwa lebih baik dia tidak ikut berperang. Namun, meskipun demikian, tekanan dari Moskow justru semakin meningkat. Sementara itu, di Polandia muncul peringatan mendesak tentang fakta bahwa Moskow sedang menyiapkan provokasi bendera palsu yang direkayasa untuk membenarkan eskalasi lebih lanjut dengan menggunakan Belarus. Namun, Putin sendiri juga sedang bersiap untuk perang besar, dan ia juga mempersiapkan rakyat Rusia untuk hal itu. Kremlin sedang menyiapkan tempat pelatihan baru untuk melatih puluhan ribu rekrutan pada bulan Oktober, yaitu setelah pemilihan Duma negara selesai dilaksanakan. Tentu saja, Putin tidak akan menyebutnya sebagai mobilisasi. Namun, fakta pembangunan tempat pelatihan baru untuk pelatihan cepat tentara sudah menunjukkan banyak hal. Sementara itu, di dekat Orenburg, setelah serangan terbaru, pabrik pengolahan gas utama yang mengolah 60% gas Federasi Rusia terbakar. Nama saya Alexi Peci, mari kita bahas semua topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, beri like dan tulis komentar apa saja dari Anda. Jadi, mari kita mulai dengan membahas mobilisasi. Mobilisasi di Rusia sendiri. Pihak berwenang Rusia sedang membahas kemungkinan mobilisasi baru untuk memperkuat tentara yang berperang di Ukraina setelah pemilihan Duma negara yang dijadwalkan pada bulan September. Hal ini dilaporkan oleh Verska dan Vazhny Istory dengan mengutip sumber di kantor perekrutan militer serta narasumber yang dekat dengan Kremlin dan FSB. Di sana dilaporkan bahwa persiapan untuk perekrutan massal ke dalam tentara sudah berlangsung selama beberapa bulan. Namun secara resmi, apa yang sedang direncanakan itu tidak akan pernah disebut secara langsung sebagai mobilisasi. Mulai bulan Oktober, militer Rusia akan siap menerima puluhan ribu orang untuk pelatihan kilat di lapangan latihan yang saat ini sedang dibangun tambahan. Masalahnya, harus masuk tentara kontrak yang dipikat ke garis depan dengan bonus jutaan dari Kementerian Pertahanan mulai berkurang. Pada kuartal pertama, jumlahnya turun menjadi 800 orang per hari. Dan menurut perkiraan intelijen barat, jumlah itu tidak lagi menutupi kerugian di garis depan. Tingkat perekrutan di Moskow turun hampir setengahnya. 1.708 orang pada bulan April, 1.378 pada bulan Mei. Itu sekitar 1.000 lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, saya akan mengutip dari media Verstka. Orang-orang seolah-olah sudah habis, kata salah satu yang sebelumnya dimobilisasi kepada Verska. Menurutnya, resimennya paling banyak hanya terisi 40%, dan para prajurit yang baru datang tidak mampu bertempur. Ada yang diambil dari penjara, ada yang dari jalanan. Benar-benar tunawisma dalam arti sebenarnya. Para narapidana bahkan sudah berumur dan dengan penyakit-penyakit yang membuat mereka nyaris tidak bisa berdiri, keluhnya. Dan yang memperparah keadaan adalah fakta bahwa para jenderal Rusia diduga menjamin kepada Vladimir Putin bahwa mereka akan menguasai penuh 4 wilayah Ukraina jika memiliki cukup sumber daya manusia. Dan Putin siap memberikan sumber daya itu kepada mereka dan mencoba berperang selama 2 hingga 3 tahun lagi.
Namun, Putin tetap akan berusaha menunda mobilisasi ini selama mungkin dan mencoba misalnya melibatkan orang Belarus dalam perang. Dan semakin terlihat bahwa Rusia berencana membuka front baru, tepatnya di Belarus. Hari ini di Belarus, di wilayah Grodno, dimulai apa yang disebut latihan mobilisasi. Para personel militer memeriksa data para wajib militer. Dan menurut data dari Kementerian Pertahanan Belarus, kantor perekrutan militer distrik Ashmiany memanggil para personel cadangan untuk memperbarui data pribadi mereka. Pemeriksaan dilakukan di pos pengumpulan awal. Sebelumnya telah dilaporkan bahwa selama pelatihan akan dilakukan latihan mengenai pengisian kembali staf komisi militer dengan memanggil para personel cadangan untuk mengikuti latihan reservis dan kemudian berpartisipasi dalam pelatihan tersebut. Dan para personel cadangan yang dipanggil akan meningkatkan pengetahuan militer mereka, mempelajari persenjataan dan perlengkapan militer, serta belajar melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh para pemimpin. Dan di tengah situasi ini, semakin banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Belarus memang semakin mendekati untuk menjadi front kedua. Wall Street Journal hari ini menulis bahwa tentara Rusia benar-benar terjebak di Ukraina. Dan Vladimir Putin mulai menuntut Alexander Lukashenko untuk membantunya dalam meningkatkan eskalasi konflik. Moskow mulai memberikan tekanan, berharap bisa kembali menggunakan Belarus untuk memperluas perang. Kampanye militer terhadap Ukraina atau untuk melakukan operasi terhadap negara-negara NATO. Hal ini diketahui di Eropa dan di Kiev, dan Emmanuel Macron dan Volodymyr Zelensky turut menyampaikan peringatan kepada Lukashenko, termasuk secara terbuka. Menurut data intelijen, belakangan ini Rusia mulai menuntut, khususnya agar diberikan kesempatan menggunakan wilayah Belarus untuk melakukan serangan drone ke Ukraina dan membuka front baru yang lebih dekat ke wilayah barat Ukraina, agar dapat mengalihkan angkatan bersenjata Ukraina dari mempertahankan wilayah timur. Selain itu, Belarus juga dapat dilibatkan dalam operasi melawan negara-negara tetangga anggota NATO, meskipun operasi tersebut tidak selalu berarti konfrontasi militer secara terbuka. Ini bisa berupa serangan yang ditujukan untuk menguji kemampuan pertahanan NATO atau untuk melemahkan dukungan terhadap Ukraina. Seperti misalnya peluncuran sekitar 20 drone ke Polandia dari wilayah Belarus tahun lalu. Dan sekarang Vladimir Putin mengancam Alexander Lukashenko dengan penghentian dukungan finansial yang selalu sangat diandalkan oleh perekonomian Belarus. Dan menurut sumber, negosiasi mengenai hal ini sebagian besar dilakukan antara Lukashenko dan Duta Besar Rusia untuk Belarus, Boris Gryzlov, tapi tidak hanya itu. Nah, misalnya, seminggu yang lalu, Lavrov tiba-tiba datang ke Minsk. Kita akan membahas ini nanti. Dan diketahui bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron pada bulan Mei menelpon Lukashenko dan berbicara dengannya selama sekitar 1,5 jam. Paris memiliki informasi bahwa Belarus berniat untuk meningkatkan partisipasinya dalam perang. Hal ini disampaikan oleh Macron dan dia memperingatkan Lukashenko tentang hal itu. Asisten Macron telah secara resmi mengkonfirmasi fakta panggilan tersebut dengan mencatat bahwa Presiden Prancis, kutipannya, menekankan risiko yang akan dihadapi Belarus jika membiarkan dirinya terlibat dalam perang agresi Rusia melawan Ukraina. Zelensky juga pada bulan Mei menyatakan bahwa Kiev telah menerima informasi rinci tentang negosiasi antara pejabat Rusia dan Belarus terkait hal ini. Menurutnya, informasi tersebut menunjukkan bahwa Moskow sedang mempertimbangkan kemungkinan menggunakan Belarus untuk operasi militer potensial melawan Ukraina atau negara-negara Baltik. Minggu lalu, Zelensky menyatakan bahwa ia memberi Lukashenko waktu 1 minggu untuk membongkar pemancar ulang Rusia di wilayah Belarus. Zelensky menyatakan, jika tidak, menurut Presiden Ukraina, kutipan, menekankan untuk tidak menarik diri. Jika tidak, menurut Presiden Ukraina, Kiev akan melikuidasi tindakan penjajahan tersebut. Editor. Pernyataan kasar Zelensky yang menuntut untuk menertibkan wilayah negara berdaulat dan jika tidak, katanya, dia sendiri yang akan menertibkan di sana. Di sini saya akan berhenti sejenak untuk meminta Anda mendukung kanal YouTube ini dengan like, subscribe, dan komentar Anda di video ini. Dan juga silakan berlangganan Patreon saya, di sana kita punya komunitas tertutup Peci Insight, di mana Anda akan mendapatkan pembahasan eksklusif tentang topik-topik yang tidak dibahas di YouTube ini. Dan di sana juga saya menjawab pertanyaan pribadi Anda, dan kami bahkan mengadakan streaming khusus dalam format tanya-jawab. Tapi jika Anda hanya ingin mendukung channel YouTube ini sekali saja,
Di deskripsi video ini juga ada berbagai pilihan dan format tentang bagaimana Anda bisa melakukannya. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Silahkan cek deskripsi, berlangganan, dan dukung terus channel ini. Sekarang mari kita kembali ke bagaimana Rusia menarik Belarus ke dalam perang. Selain itu, Rusia sedang mengembangkan dasar hukum untuk merekrut warga Belarus ke dalam angkatan bersenjatanya. Rusia mungkin akan mencoba merekrut orang Belarus ke dalam tentaranya karena konstruksi hukum negara persatuan. Menurut perjanjian pembentukannya, warga Rusia dan Belarus memiliki status kewarganegaraan yang sama dan secara teori hak yang setara. Oleh karena itu, Kremlin bisa melangkah lebih jauh dan menyatakan bahwa hak yang setara juga berarti kewajiban yang setara. Artinya, wajib militer di angkatan bersenjata Rusia akan menjadi kewajiban. Dan untuk orang Belarus, katanya, ini kan negara persatuan yang satu, jadi harus melindunginya bersama-sama juga. Dan para analis dari Institut Studi Perang memperingatkan, pejabat Rusia bisa saja menuntut agar orang Belarus wajib bertugas di tentara Rusia atau di formasi negara persatuan yang dikendalikan Moskow. Kalau memang mau, katanya, bisa saja dibuat tentara terpisah, semacam tentara gabungan khusus Belarus dan Rusia. Kita sebut saja ini sebagai formasi negara persatuan dan biarkan orang Belarus bertugas di sana dan, jika diperlukan, berperang untuk Rusia. Dasar hukumnya akan menjadi perundang-undangan terpadu negara persatuan tanpa adanya perjanjian terpisah dengan Minsk. Faktanya, ini berarti bahwa Belarus bisa berubah menjadi wilayah yang secara de facto dianeksasi, dari mana Rusia akan mengambil sumber daya manusia untuk perang. Selain itu, Alexander Lukashenko mengumumkan perjalanan luar negerinya yang panjang dan pertemuan dengan rekannya dari Rusia, Vladimir Putin. Hal ini ia sampaikan dengan cukup gugup saat bertemu dengan Perdana Menteri Belarus, Alexander Turchin. Seluruh pertemuan antara Lukashenko dan Turchin pun tampak seperti sebuah proses penyerahan wewenang, dan menjadi jelas bahwa Lukashenko memang tidak akan berada di Belarus untuk waktu yang lama. Diktator Belarus itu menugaskan Perdana Menteri untuk mempersiapkan diri menghadapi forum ke-13 yang akan datang. Forum wilayah Rusia dan Belarus yang berlangsung di Minsk akan dimulai besok omong-omong, sementara dia sendiri akan berangkat dalam perjalanan dinas jangka panjang ke luar negeri. Dan disinilah teka-teki mulai terpecahkan. Kemarin, 23 Juni, Kepala Kementerian Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyatakan bahwa Rusia akan melindungi Belarus sebagai negara persatuan. Meskipun sehari sebelumnya di Kremlin, Peskov menyatakan bahwa ya, Belarus juga bisa melindungi dirinya sendiri. Dan seminggu sebelumnya, Sergei Lavrov secara pribadi terbang ke Minsk, mengadakan pertemuan di sana dengan Alexander Lukashenko. Setelah itu, diktator Belarusia tersebut menyatakan bahwa ia terpaksa segera meninggalkan Belarus untuk waktu yang lama. Alasan resminya adalah pertemuan dengan Putin, tetapi Alexander Lukashenko sendiri menekankan bahwa ia berkomunikasi dengan rekannya dari Rusia hampir setiap hari. Oleh karena itu, sepertinya tidak ada urgensi untuk terbang menemui Putin. Namun tetap saja, Alexander Lukashenko mengatakan bahwa ia akan meninggalkan Belarus untuk waktu yang cukup lama. Dan kini di Polandia telah diumumkan bahwa Moskow sedang mempersiapkan provokasi berbendera palsu untuk membenarkan eskalasi lebih lanjut. Ancaman terbaru dari pimpinan Rusia langsung direspons di Warsawa dengan membandingkan tindakan Kremlin dengan persiapan Reich ketiga untuk menyerang Polandia pada tahun 1939. Menteri Luar Negeri Polandia, Radosław Sikorski, menyatakan bahwa tuduhan terbaru dari Kremlin merupakan dasar informasi untuk operasi dinas rahasia Rusia di wilayah Rusia sendiri, untuk mendapatkan alasan melakukan serangan baru. Berikut kutipan dari Sikorski. Ini terdengar seperti pengumuman provokasi. Saya memperkirakan akan ada serangan berbendera palsu di wilayah Rusia yang akan memaksa Putin untuk merespons. Saya ingatkan, pada Agustus 1939, Abwehr merekayasa serangan palsu oleh Polandia ke stasiun radio di Gleiwitz untuk memberi mereka alasan memulai perang. Maksudnya apa? Yang menjadi alasan kekhawatiran para diplomat Eropa adalah pidato Vladimir Putin di hadapan para lulusan Akademi Militer kemarin di Kremlin.
Dan di sana Putin menyatakan bahwa Rusia akan melakukan serangan balasan terhadap negara-negara Eropa jika dari wilayah mereka terdeteksi peluncuran drone ke arah objek-objek Rusia. Kepala Kremlin menegaskan bahwa para pemimpin Uni Eropa seolah-olah berusaha lepas tangan dari serangan tersebut dengan menyalahkan semuanya pada gangguan teknis atau peperangan elektronik Ukraina. Serangan drone di Rusia ia sebut sebagai upaya untuk mendestabilisasi masyarakat. Kami melihat bahwa jika sebelumnya negara-negara NATO hanya sebatas mendukung rezim Kiev yang berkuasa melalui cara bersenjata ilegal lewat kudeta, sekarang mereka melakukannya secara terbuka di Barat. Mereka mengatakan bahwa mereka sedang bersiap untuk berperang dengan kami, meningkatkan anggaran militer ofensif mereka. Untuk membenarkan pengeluaran seperti itu dan militerisasi radikal negara mereka, para pemimpin negara-negara NATO dan Uni Eropa seperti sebelumnya menggunakan pernyataan palsu tentang dugaan ancaman militer dari Rusia. Skema tindakan yang dilakukan oleh apa yang disebut Barat Demokratis sangatlah sederhana. Awalnya mereka menciptakan ancaman terhadap negara kita, memaksa kita untuk mengambil tindakan yang diperlukan demi membela diri dan melindungi diri, lalu langsung menuduh kita atas segala dosa besar. Untuk membenarkan kelanjutan kebijakan agresif mereka, tindakan agresif mereka terhadap Rusia. Bahkan bagi kita semua ini sudah sangat dikenal, sangat akrab. Bahkan setelah serangan licik terhadap Uni Soviet pada 22 Juni 1941, benar-benar serangan licik. Barat, Jerman, Hitler mencoba menuduh Uni Soviet dan Stalin melakukan agresi terhadap seperti yang kita sebut sekarang Barat kolektif. Aneh, tapi sampai sekarang hal ini masih dibahas di kalangan yang seolah-olah ilmiah. Saya tekankan, Rusia secara konsisten mendukung keamanan yang setara dan tak terpisahkan bagi semua pihak. Kami yakin bahwa hal ini hanya dapat dicapai dengan membentuk sistem hubungan internasional multipolar yang secara andal menjamin keamanan militer setiap negara. Pada saat yang sama, kami siap berespon secara cepat dan tepat terhadap segala ancaman eksternal maupun internal. Dan pernyataan Putin ini didahului oleh tuduhan pada bulan Mei dari Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia yang menuduh Angkatan Bersenjata Ukraina sedang mempersiapkan peluncuran drone langsung dari 5 pangkalan militer di Latvia. Ia menambahkan bahwa keanggotaan NATO tidak akan melindungi Riga. Dan sebagai penutup, kemarin Putin menyatakan bahwa justru Eropa yang sedang bersiap untuk perang besar. Dan katanya Eropa yang menciptakan ancaman-ancaman tertentu. Bagi Rusia sendiri di wilayah Rusia, yang mana Rusia akan dipaksa untuk meresponsnya. Analisis mendalam tentang apa dan bagaimana Eropa sedang bersiap baru saja tayang pagi ini di kanal YouTube ini, jadi pastikan untuk menonton dan cek videonya. Videonya cukup mendalam dan dari situ akan jelas dan mudah dipahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan di akhir, saya akan menambahkan satu berita lagi yang tidak bisa saya lewatkan begitu saja. Drone Ukraina pada malam tanggal 24 Juni menyerang pabrik pengolahan gas Orenburg dan satu-satunya pabrik helium di Rusia. Misi pasukan operasi khusus Ukraina dilakukan bekerja sama dengan gerakan pemberontak bawah tanah di wilayah Federasi Rusia yang bernama Percikan Hitam. Pabrik-pabrik tersebut terletak lebih dari 1.200 km dari garis pertempuran. Pabrik pengolahan gas Orenburg dan pabrik helium Orenburg membentuk satu kompleks besar. Pabrik pengolahan gas memisahkan gas alam murni dan belerang, yang juga digunakan untuk produksi bahan peledak dan mesiu. Sedangkan pabrik helium Orenburg mengambil gas murni tanpa belerang dan dengan metode pendinginan mendalam mengekstrak komponen paling berharga darinya. Dan hanya ada 2. Ini adalah helium, yaitu gas inert yang digunakan dalam mesin bahan bakar cair, roket, dan sistem pemandu. Dan etana yang merupakan komponen kunci untuk bahan baku dalam sintesis plastik khusus yang juga digunakan untuk produksi persenjataan. Jadi, pabrik pengolahan gas Orenburg adalah salah satu kompleks gas okimia terbesar di dunia yang mulai beroperasi pada tahun 1974.
Dan pada saat itu, sayangnya, Barat membantu orang Rusia yang primitif untuk membangun raksasa seperti itu. Ini sudah didokumentasikan bahwa sebenarnya Baratlah yang membangun pabrik ini, memberikan semua teknologi kepada orang Rusia. Kapasitas fasilitas ini adalah 45 miliar meter kubik gas per tahun. Pabrik ini menyumbang 60% dari seluruh gas yang diproses oleh Gazprom di Rusia. Secara keseluruhan, ini adalah sasaran yang cukup empuk. Dan hari ini, fasilitas itu juga terkena serangan, dan yang sangat penting, dengan keterlibatan para partisan yang memang ada di wilayah Rusia dan terus berperang melawan rezim Vladimir Putin. Nah, Vladimir Putin tidak punya pilihan lain selain melakukan eskalasi. Dan satu-satunya cara Vladimir Putin bisa melakukan eskalasi perang ini adalah dengan memperluas perang melalui pembukaan front baru. Dan sekarang sudah semakin jelas bahwa Vladimir Putin kembali mencoba menyeret Belarus ke dalam perang ini. Dan menggunakan tidak hanya wilayah Belarus, tetapi seperti yang sudah jelas, juga rakyat Belarus sendiri, warga negara Belarus, yang sekarang akan dipaksa berperang untuk Rusia karena mereka telah setuju untuk membentuk negara persatuan. Saya berhenti sampai di sini. Silakan sampaikan pendapat dan kesimpulan Anda. Silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Silakan buka deskripsi video ini. Di sana ada tautan tentang bagaimana Anda bisa mendukung pekerjaan kanal YouTube ini 1 kali. Dan saya mengajak Anda untuk berlangganan Patreon saya. Itu adalah komunitas tertutup PC Insight, di mana kita bersama-sama membahas topik-topik yang tidak dibahas di YouTube ini. Di sana, saya menjawab pertanyaan pribadi Anda. Dan di sana juga kita akan mengadakan streaming tertutup dalam format tanya-jawab. Silakan kunjungi, berlangganan, dan dukung kanal YouTube ini. Beri like pada episode ini dan jangan lupa tulis komentar apa saja di bawah video ini. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.